audit ya, mau membagi seperti itu, ya itu pengadilan yang paling gampang untuk memutuskan harta ini punya siapa gitu. Karena kami juga ketika orang mau menjual hartanya, pasangannya sudah bercerai, nah itu kami harus ada putusan pengadilan pembagian harta itu untuk siapa gitu. Misalkan atas nama Vina, kemudian istrinya kan atas nama Vina, atas nama istrinya. Nah, kemudian suaminya kan harus tanda tangan misalkan, harus tanda tangan. Nah, kenapa harus tanda tangan? Karena harta itu diperoleh pada masa pernikahan mereka. Nah, kalau mereka sudah cerai, mana putusan pengadilan bahwa itu jatuh ke istri misalkan gitu. Nah, kalau ada putusan itu, maka kita nggak perlu minta persetujuan suami karena hasil putusan pengadilan menyatakan bahwa harta itu jatuh kepada istri. Jadi jual belinya nggak perlu pakai persetujuan suami. Halo, assalamualaikum teman-teman Dinong Talk. Ketemu lagi kita di channel yang selalu sharing seputar informasi yang inovatif dan juga inspiratif. Nah, hari ini kita akan ngobrol seputar harta gono gini ya, karena akhir-akhir ini ternyata masih banyak perempuan yang belum paham, belum ngerti gimana sih seharusnya pembagian harta gono gini saat terjadinya perceraian. Ini udah ngomongin harta gono gini tapi saya belum nikah itu. Udah ngomongin masalah perceraian aja. Nah, hari ini kita akan tanyain pada orang yang paham mengenai harta gono gini. Beliau adalah seorang notaris. Kita sapa dulu bintang tamu kita hari ini, Kak Rahma. Karena masih muda jadi kita panggilnya Kakak ya. Iya. Halo Kak, sehat Kak ya? Sehat. Ini kan Kakak di notaris ya, jadi paham seputaran harta gono gini. Nah, zaman sekarang kan Kak, ya kita nggak bisa pungkiri kalau angka perceraian itu juga semakin meningkat ya. Ini saya pengen tahu nih, saat terjadi perceraian, kalau misalnya rumah itu lagi posisi di kredit, ini rumahnya rumah kredit nih, masih dalam keadaan kredit. Kalau terjadi perceraian itu rumah itu jatuhnya ke siapa? Kalau dalam masa kredit? Iya. Kalau masa kredit, ya mereka harus menyelesaikan dulu kreditnya ya, baru jelas nanti akan jatuh kemana. Nah, persoalan harta gono gini ini kan biasa kalau bercerai kita kan ngurus perceraian di pengadilan, kemudian baru kita mengurus pembagian harta di pengadilan. Nah, nanti akan jelas istri dapat apa, suami dapat apa gitu. Nah, kalau ambil kredit, apakah itu atas nama suami atau atas nama istri, tetap harus ada persetujuan pasangan ya. Sama kayak jual beli, misalkan sertifikatnya atas nama istri, suami harus persetujuan suami. Ya, atas nama suami, maka istri harus memberi persetujuan ketika itu dialihkan kepada orang lain. Gitu. Jadi posisi rumah itu jatuhnya ke nanti ditentukan oleh semua harta bersama yang diperoleh pada masa perkawinan. Itu kan semua harta yang diperoleh pada masa perkawinan adalah harta bersama. Nah, kalau lebih mudahnya ketika perceraian, setelah kita sidang cerai, maka kita minta lagi mohonkan kembali untuk pembagian harta gono gini kita di pengadilan. Jadi jelas nanti perempuan akan mendapat apa dan suami akan mendapat apa. Walaupun nanti ya mungkin kalau sebagian orang yang nggak mau ribut-ribut terkait harta gono gini, ya biasanya mereka akan damai-damai aja dengan wah yang ini bisa punya kamu, yang ini punya saya gitu ya. Tapi kan biasa jarang kalau orang udah bercerai akan aman dengan harta ya. Tapi pada kebanyakan orang adalah memperebutkan harta. Setelah cerai ribut soal harta. Makanya hari ini kita bahas itu. Jadi ya amannya minta pembagian ini ya di pengadilan, pembagian harta setelah perceraian, pembagian harta ya. Itu kan kalau yang barusan itu kan rumah yang kita kredit bersama nih, rumah yang dikredit setelah menikah antara suami dan istri. Kalau misalnya nih kita perempuan nih, kita sebelum menikah udah kredit rumah duluan nih. Terus saat kita menikah, suami kita sempat membayar sebulan atau 2 bulan kredit rumah itu dengan uang dia. Nah, saat terjadi perceraian itu rumahnya kayak gimana?
Itu dihitung harta bawaan atau gimana? Atau dihitung harta gono gini? Harta yang diperoleh pada masa perkawinan itu harta bersama. Harta Kalau bersama yang dibawa ya sebelum perkawinan, kan kita bisa lihat misalkan kita menikah tahun 2019, kemudian kita beli tanah tahun 2019. Kemudian kita nikah tahun 2020. Berarti kan itu kalau kita menikah kan kita bawa harta kita. Nah, kecuali kita nikah tahun 2020, kemudian kita beli misalkan tahun 2020 bulan Januari kita menikah, kemudian beli tanah bulan April. Nah, itu termasuk harta bersama. Harta bersama. Berarti kalau yang rumah kredit itu yang udah kita kredit duluan sebelum kita menikah itu terhitung harta bawaan. Berarti punya kita ya. Ya, karena kan pasti atas nama istri kan waktu itu. Iya. Kita kan atas nama adik. Iya. Tapi kalau misalnya suami sempat membayar beberapa bulan kredit itu kayak gimana? Dia yang bayar cicilannya gitu. Cicilannya cuma 2 bulan. Terserah mau 8 bulan, mau 9 bulan, mau setahun lah kayak gitu. Ya, jadi itu ya biar aman, komunikasikan berdua. Apakah dikembalikan uangnya, uang yang yang udah dia cicilkan, atau dia ikhlas dengan uang yang udah dia cicilkan, atau mungkin supaya tidak terjadi salah paham, cecok. Ya. Pada dasarnya kan sebenarnya memang itu adalah harta bawaan kan, tapi karena tadi ada andil suami, ya bisa dikomunikasikan sebenarnya kalau itu nggak payah ke pengadilan ya, dikembalikankah uangnya, atau biar nggak payah susah ke pengadilan untuk membagikan harta tadi. Kalau dia nggak terima ya bisa dibuktikan di pengadilan itu harta bawaan atau harta bersama kan. Oh iya, Karena berarti kan bisa dilihat nanti kapan kamu memperoleh harta itu, kapan menikah. Itu kan bisa dibuktikan kapan lahir, duluan lahir sertifikat atau duluan lahir surat buku nikah. Ya, berarti bisa dilihat dari situ. Kalau misalnya nanti suaminya tetap nuntut, berarti kita tinggal kembalikan cicilan yang pernah dia bayar. Ya, kembalikan ya kalau mau bicara musyawarah ya secara damai. Kan ketika kita menikah kan kita sebenarnya nggak ingin bercerai ya, dan ketika kita mau menikah kan kita juga nggak mau sebenarnya pusing dengan harta gono gini, sebenarnya kan seperti itu ya. Ya ketika kita mau membina rumah tangga ya kita nyari sama-sama, mulainya sama-sama dan mencarinya sama-sama, kemudian nggak ada terlintas di pikiran kita bahwa kita akan bercerai. Iya. Jadi ketika kita apalagi memiliki anak ya ini aja, bahwa ya harta yang kita cari adalah untuk kepentingan terbaik anak kita gitu, terbaik anak kita, walaupun nanti misalkan nggak untuk kita tapi untuk kebaikan, untuk kepentingan terbaik anak kita gitu. Karena sebenarnya tujuan dari sebuah pernikahan itu bukan perceraian ya. Ya bukan. Biarpun terjadi. Semua orang menikah pasti mau bahagia kan. Iya. Semua orang pasti tujuannya mau bahagia. Terus ini Kak, kan katanya kalau harta istri tetap harta istri, harta suami ada hak istri. Nah saat kita sudah nikah nih, istri bekerja, suami juga bekerja. Ini saat pembagian harta gono gini ini nanti gimana? Apa harta yang didapetin hasil gaji istri juga dihitung harta bersama atau harta suami aja? Nah itu kalau udah kredit ya, membagi seperti itu, ya itu pengadilan yang paling gampang untuk memutuskan harta ini punya siapa, harta ini punya siapa gitu. Karena kami juga ketika orang mau menjual hartanya, pasangannya sudah bercerai, nah itu kami harus ada putusan pengadilan pembagian harta itu untuk siapa gitu. Misalkan atas nama Vina, kemudian istrinya kan atas nama Vina, atas nama istrinya. Nah kemudian suaminya kan harus tanda tangan, misalkan harus tanda tangan. Nah kenapa harus tanda tangan? Karena harta itu diperoleh pada masa pernikahan mereka. Nah kalau mereka sudah cerai, mana putusan pengadilan bahwa itu jatuh ke istri misalkan gitu. Nah kalau ada putusan itu, maka kita nggak perlu minta persetujuan suami, karena hasil putusan pengadilan menyatakan bahwa harta itu jatuh kepada istri. Jadi jual belinya nggak perlu pakai persetujuan suami.
Oke, berarti kalau misalnya harta si istri, gaji si istri selama bekerja itu tetap punya istri gitu. Itu kembali lagi nanti ke pengadilannya kayak gimana? Nah, sekarang kan kalau misalkan beli tanah waktu masa perkawinan atas nama istri. Ketika nanti istri mau merubah mau menjual tanah itu kan harus persetujuan suami. Kalau nggak ada persetujuan suami, istri nggak bisa menjual. Sama. Biarpun itu duit uang dia sendiri, hasil Iya. dia kerja sendiri. Iya, karena setiap peralihan hak itu harus ada persetujuan pasangan. Oke. Jadi- Berarti di segi harta gono gini, kalau kita seorang istri bekerja, harta kita nanti tetap dihitung harta bersama berarti ya? Teman-teman semua ya kan sama kan, misalkan hari ini ada perempuan yang tidak bekerja, kemudian semua misalkan setiap pembelian apapun diatasnamakan ke istri. Nah, ketika bercerai kan minta persetujuan pasangannya juga, suaminya, walaupun itu uang suaminya tapi diatasnamakan sebagai hadiah lah, atasnamakan istri misalkan. Ya tetap ketika suaminya Jadi percuma dong beli harta ini atas nama kita. Ujung-ujungnya tetap dibagi dua, guys. ya artinya ketika mau jual beli, ketika mau peralihan hak tetap harus ada pasangan, tetap Oke. pasangan itu nggak bisa dilepaskan gitu. Oke. Makanya kenapa lebih bagus kalau misalkan mau beli tanah ya namanya dua-dua, bisa suami istri gitu kan. Iya. Karena tetap dua-dua harus tanda tangan gitu. Kalau dua-dua nggak bisa tanda tangan ya nggak bisa peralihan hak itu. Makanya kenapa peralihan hak itu misalkan jual beli itu susah ya karena harus ada pasangan yang tanda tangan. Ya, berarti nggak usah bangga dulu kalau suami beli sesuatu, tanah, rumah atas nama kita. Nanti karena waktu harta gono gini ya tetap dibagi dua. Tetap artinya tetap ini ya, tetap ketika mau mengalihkan hak itu, mengalihkan barang itu, tetap harus persetujuan pasangan hidup kita. Oh Ya, iya. kita peroleh pada masa sama ya, apakah perempuan bekerja ataukah istri bekerja ataukah tanah itu dibeli oleh suami ataukah dibeli oleh istri kemudian diatasnamakan suami. Ya sama, waktu jual beli tetap harus ada tanda tangan berdua, persetujuan. Misal sertifikat nama suami, istri harus persetujuan istri bahwa dia bersetuju dan mengetahui bahwa tanah itu mau dijual. Atas nama suami begitu ya, atas nama istri sama. Jadi tetap pasangan itu tetap tanda tangan ketika mau dialihkan barang itu. Oke, satu lagi nih Kak. Ini kan sekarang ada, kalau di TikTok pun ada kita lihat video-video kayak yang masih muda itu cari kakek-kakek yang udah tua. biar katanya kalau udah tua ya bentar sebulan 2 bulan menikah terus kakek meninggal bisa ngambil hartanya gitu kan. Itu sebenarnya dapat nggak sih Kak? Misalnya ini kan dia nikah. Ini baru sebulan atau 2 bulan, terus suaminya yang udah tua itu meninggal. Kan dia belum sempat bekerja, belum lama lah tinggal berdua. Itu kayak gimana? Kalau kakeknya pernah menikah dulu punya anak, ya kan nggak serta-merta kita bisa dapat semuanya. Oke. Kan itu punya hak-hak anak-anaknya. Kemudian kan harus ditelusuri juga itu harta bersama dari mungkin istrinya yang dulu. Kita kan harus melihat ke arah situ, apakah perolehan hartanya dulu mungkin dari orang tuanya. Kita harus nengok dasar daripada beli itu dari mana. Misalkan punya tanah 10 hektar, mungkin dulu dari orang tuanya dia peroleh, kakek itu peroleh dari orang tuanya. Ketika dia nggak punya pasangan hidup ya kan berarti punya Bawaan. Bisa diambil sama walinya. Keluarganya juga, iya. Kan karena kita harus melihat asal usul tanah itu dari mana. Karena kan rumah itu dari mana diperoleh dulu. Nah, makanya harus ditelusuri. Tak bisa serta-merta terus meninggal kakek itu terus datangnya kita semua ya, enggak juga. Gitu. Berhenti cari kakek-kakek ya. Tetap nggak dapat. Ya misalkan kita mau dengan kakek-kakek, mungkin kakek-kakek itu udah tua dan hartanya banyak. Bisa jadi dia punya anaknya 10 yang kita nggak tahu. Iya. Kan kita nggak pernah tahu, makanya ketika kita mau menikah, kenali pasangannya. Apakah dia sudah menikah, apakah kita yang ketiga, ke-10, ke-5, ya kita kan harus tahu. Jadi nggak serta-merta misalkan oh dia kaya terus kita mau menikah dengan dia gitu kan. Tapi kalau seandainya ini kakek-kakek ini memang dia nggak punya keturunan, terus istri sebelumnya meninggal atau apalah, pokoknya nggak ada lagi pembagian dengan istri dan anaknya. Tapi ini si cewek ini baru menikah 1 bulan, kakek itu meninggal, itu dia dapat nggak? Itu kita bisa minta nanti kan surat keterangan kematian kakek
kakek itu kemudian surat keterangan ahli waris ya. Siapa yang menjadi ahli waris kakek itu? Nah, yang menjadi ahli waris itu lah kita tahu nanti kan pengadilan juga yang mengeluarkan siapa-siapa ahli warisnya. Oke. Kita kan udah gampang, sebenarnya ada pengadilan yang sangat adil membagi harta kita, menentukan siapa para ahli waris gitu. Nah kalau syukur-syukur lah kalau ahli warisnya cuma kita gitu kan. Nah itu yang memutuskan semua kan itu nanti pengadilan akan merunut kan dasarnya kakek itu dengan siapa, berapa keluarganya, misalkan sama sekali nggak ada di dunia ini, yang hidup misalkan cuma dia satu-satunya, ya bisa jadi kan kita akan jadi pewaris tunggal gitu kan. Ya, berarti bagi yang minat cari kakek-kakek kaya itu harus telusuri dulu ya silsilahnya di belakangnya. Ada nggak ahli waris lain nanti yang menerima warisan selain kita selain istri mudanya gitu ya. Dengan capek-capek nikah 1 bulan 2 bulan ternyata setelah dia meninggal kita juga nggak dapat apa-apa. Itu ada hak walinya. Terus apalagi kalau dia punya istri sebelumnya masih hidup, punya anak sebelumnya masih hidup, dan itu bla bla segala macam tetap nggak dapat gitu ya. Jadi menikah dengan kakek-kakek itu bukan jalan pintas untuk kaya. Iya. Jadi ya belum lagi kalau kita misalkan nikahnya dengan nikah di bawah tangan ya kan. Nikah di bawah tangan maksudnya nikah nggak resmi ya. Nggak pakai surat nikah, buku nikah ya kan. Nggak tercatat oleh negara. Itu nggak dapat apa-apa ya Kak? Ya kalau misalkan ada istrinya yang sah, anaknya ada yang sah, kan pasti mereka serta-merta dapat ya. Oke. Kita kan nggak tercatat apapun. Dan nggak bisa dituntut ke pengadilan ya, karena dia nggak terdaftar secara hukum. Ya kita bisa ngelihat beberapa kasus yang lain juga ya, kalau yang terkait dengan nikah di bawah tangan itu. Ya kebanyakan susah mendapat. Kalau mendapat ya mungkin seberapa persennya lah dapat cuma. Tapi kalau kita menikah dengan jelas tercatat oleh negara, selama menikah juga hartanya udah sebagian pembelian apapun, rumah, tanah segala macam tuh di atas namakan kita, mungkin kita masih bisa safety lah ya. Yang tercatat secara terdaftar di negara aja kita susah mendapatkan harta, apalagi yang nggak tercatat gitu ya. Oke. Itu kan logikanya gitu. Yang tercatat aja susah kita harus berjuang kita perempuan untuk mendapatkan harta, apalagi yang nggak tercatat kan. Ya kira-kira gitulah memahaminya. Berarti kalau ada pernikahan di bawah tangan itu pasti perempuan lah yang dirugikan ya? Pasti perempuan, anak ya. Iya. Ya, yang tercatat aja kita susah, apalagi yang nggak tercatat gitu. Makanya kita kalau mau menikah, mau bahagia ya jelas kita harus mau tercatat, semuanya lah tercatat. Oke. Nah, apalagi ya yang harta gunung gini kira-kira yang perempuan zaman sekarang itu belum tahu. Nasihat aja lah dari Kak Rahma untuk perempuan yang mungkin masih ribut soal harta gunung gini di luar sana, atau masih bertanya-tanya kayak gimana sih ini cara ngurusnya ke pengadilan atau segala macamnya. Kalau saya nggak usah ngumpulin harta banyak-banyak lah. Ketika punya anak, sekolahkanlah anak-anak kita tuh pendidikan yang tinggi-tinggi gitu, karena itulah investasi kita, investasi terbesar kita. Nah ketika kita sibuk mengumpulkan harta dan lupa dengan pendidikan anak, ya sama aja gitu, karena semua tetap punya celah ya. Misal kalau harta kita taruh ke atas nama anak-anak kita, nah ketika suami kita meninggal kemudian kita masih punya, kita berpikir bahwa ini aman ini. Nah siapa tahu nanti istrinya mau nikah lagi atau pasangan yang lain, ataukah suaminya mau menikah lagi, kan kita nggak pernah tahu juga kan, apakah nanti harta itu akan kita kumpul banyak-banyak, akan semuanya jatuh ke anak kita, kan kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan ya. Jadi ya kasih aja pendidikan anak yang betul-betul tinggi, tempat yang bagus, tempat yang berkualitas gitu ya. Jadi karena semua masih punya celah untuk masih punya celah ketika
harta itu misalkan gini ya, meninggal suami, sertifikat itu kan nanti bisa turun waris ya. Misalkan sertifikat itu atas nama suami, kemudian nanti turun waris atas nama anak-anak dan istrinya misalkan di sertifikat. Nah, ketika dalam perjalanan istrinya mau nikah lagi kan bisa aja, tapi tetap harus misalkan di dalam keluarga itu ada anak di bawah umur, harus minta penetapan pengadilan untuk jual beli ya, penetapan pengadilan untuk jual beli. Nah, ketika itu untuk kepentingan terbaik anak, mungkin kita masih ini ya, tenang gitu ketika harta kita dijual untuk kepentingan terbaik anak-anak kita. Tapi kan ketika nanti jadi modal untuk nikah, Iya. kan? Nah, atau ketika bercerai, harta itu jatuh ke siapa, memperebutkan terlalu banyak harta kan, kita lupa bahwa kita punya kepentingan yang lebih besar, misalkan kepentingan untuk sekolah, membesarkan, mengasuh, dan segala macam. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa kepentingan terbaik anak kita lupa. Mungkin kalau kita kembali, oke, harta itu kita beli bersama dulu atau kita cari bersama dan akhirnya kita kumpulkan untuk anak-anak kita saja gitu ya. Mungkin itu lebih enak gitu. Tapi kan kebanyakan orang ketika bercerai dia juga lupa mau anaknya berapa, dia nggak peduli lagi gitu ya. Nggak teringat bahwa kita masih punya tanggung jawab membesarkan anak-anak, kemudian juga kita punya anak-anak yang harus dibesarkan gitu ya. Nah, itu yang suka lupa. Makanya mungkin ketika mau menikah harus betul-betul melihat siapa yang akan menikah dengan kita gitu. Nggak langsung begitu kaya langsung oke, saya akan menikah dengan kamu karena saya yakin saya akan bahagia karena uangnya banyak gitu ya. Jadi nggak serta-merta begitu. Jadi betul-betul kita lihat agamanya, pendidikannya, ya rata-rata ya sikapnya yang pertama ya, sikap agamanya, kemudian perlakuan dia terhadap kita perempuan seperti apa. Nah, ketika kita pelajari itu dengan baik, insya Allah lah, mudah-mudahan kita nggak salah memilih. Begitu. Ya, cukup sekian teman-teman yang sharing kita hari ini seputar harta gonogini. Kalau misalnya nanti ada topik yang ingin kita bahas, teman-teman boleh komen juga di kolom komentar. Nanti kita akan cari tentang yang teman-teman request ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share buat teman-teman semua biar makin banyak yang tahu dan makin banyak yang paham tentang pembagian harta gonogini khususnya untuk perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.